Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutriasi Umar, mahasiswi program studi ilmu manajemen S3 Universitas Halu Oleo. Dosen pengampu Dr. Sujono, SE MSI. Pada video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang analisis lingkungan eksternal. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategi yang menurut Wellen dan kawan-kawan dalam buku Strategic Management and Business Policy, Globalization, Innovation, and Sustainability. Analisis lingkungan eksternal merupakan salah satu tahap penting dalam proses manajemen strategi. Sebelum saya mempresentasikan tentang 3 pokok bahasan analisis lingkungan eksternal menurut Wellen dan kawan-kawan, maka di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang analisis lingkungan eksternal menurut Wellen dan Hanger, di mana analisis lingkungan eksternal adalah bagian penting dari proses manajemen strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, opportunities, dan ancaman, threat, yang berasal dari luar organisasi dan dapat mempengaruhi keberhasilan strategi organisasi. Menurut Wellen dan Hanger, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk memahami faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat berdampak pada kinerja dan arah strategis perusahaan. Wellen dan kawan-kawan membaginya menjadi 3 pokok bahasan utama atau 3 tingkat analis dalam analisis lingkungan eksternal organisasi. 3 pokok bahasan analis lingkungan eksternal menurut Wellen dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu lingkungan makro atau macro environment, di mana lingkungan makro ini memiliki makna yaitu faktor-faktor makro yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, namun berdampak besar terhadap strategi jangka panjang. Komponen utama dalam lingkungan makro ini yaitu menggunakan PESTEL. Pertama politik dan hukum, terdiri dari kondisi politik, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan peraturan. Yang kedua, ekonomi, seperti tingkat inflasi, suku bunga, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, kurs mata uang. Yang ketiga, sosial kultural atau sosial dan budaya, yang terdiri dari nilai sosial, gaya hidup, tingkat pendidikan, demografi, dan budaya masyarakat. Yang keempat, teknologi, di mana teknologi ini terdiri dari inovasi teknologi, kecepatan adopsi teknologi baru, penelitian, dan pengembangan. Yang kelima, ecological environmental atau lingkungan alam, di mana dalam ekological atau environmental ini kesadaran lingkungan, regulasi lingkungan, keberlanjutan, isu perubahan iklim. Yang keenam, legal, peraturan dan kebijakan, di mana dalam peraturan dan kebijakan ini terdiri dari hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan peraturan bisnis. Tujuan dari lingkungan makro yaitu membantu organisasi memahami tren eksternal makro yang bisa menciptakan peluang, opportunities, atau ancaman threat. Contohnya, perubahan kebijakan pajak, perkembangan AI, tren gaya hidup, dan ramah lingkungan.
Yang kedua, lingkungan industri, industry environment, tax environment, memiliki makna yaitu faktor-faktor eksternal yang secara langsung mempengaruhi daya saing industri tempat organisasi beroperasi. Analisis utama yang digunakan dalam lingkungan industri yaitu model Porter's Five Forces yang terdiri dari pertama, ancaman pendatang baru, threat of new entrants, di mana ancaman pendatang baru itu termasuk dalam hambatan yang masuk ke industri, kebutuhan modal, dan diferensiasi produk. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok, bargaining power of supplier. Seberapa besar pemasok bisa mempengaruhi harga dan kualitas bahan baku. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli, bargaining power of buyers, yaitu daya tawar konsumen dalam menentukan harga dan kualitas produk. Yang keempat, ancaman produk substitusi, threat of substitusi product or service, yaitu kemungkinan produk lain menggantikan fungsi produk perusahaan. Yang kelima, intensitas persaingan di antara pesaing yang ada, rivalry among exciting competitors, yaitu intensitas kompetisi antar perusahaan dalam industri yang sama. Tujuan dari lingkungan industri ini yaitu menentukan daya tarik industri dan posisi kompetitif organisasi dalam pasar. Contohnya, menganalisis seberapa kuat pesaing di industri perbankan digital atau energi terbaru. Yang ketiga, lingkungan operasional, operating environment. Lingkungan operasional memiliki makna yaitu faktor-faktor eksternal yang berhubungan langsung dengan aktivitas harian organisasi dan dapat dikendalikan sebagian. Komponen utama dalam lingkungan operasional yaitu pertama, pelanggan, customer, adalah orang atau pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, pemasok, supplier, adalah pihak eksternal yang menyediakan sumber daya penting bagi organisasi agar dapat menghasilkan produk atau jasa bagi pelanggannya. Yang ketiga, kreditor dan distributor. Kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman dana atau fasilitas kredit kepada perusahaan dengan perjanjian bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai bunga atau imbalan tertentu. Sedangkan distributor adalah pihak perantara yang membeli produk dari produsen dan kemudian menjual atau menyalurkannya kembali kepada pengecer, retailer, atau langsung ke konsumen akhir. Menurut Wellen dan Hanger, dalam analisis lingkungan operasional, kreditor termasuk salah satu pihak eksternal yang memiliki pengaruh langsung terhadap organisasi karena mereka menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Sedangkan distributor termasuk dalam lingkungan operasional karena mereka berhubungan langsung dengan perusahaan dalam mendistribusikan produk ke pasar dan mempengaruhi jangkauan serta kecepatan penyaluran produk kepada pelanggan. Yang keempat, pesaing langsung, direct competitors. Menurut Wellen and Hanger, dalam analisis lingkungan operasional, pesaing langsung adalah salah satu komponen penting karena mereka berpengaruh langsung terhadap
posisi pasar, harga, strategi, dan kinerja perusahaan. Mereka termasuk dalam faktor pesaing antara perusahaan dalam industri. Rivalry among existing competitor pada model Partners 5 Force. Yang kelima, serikat pekerja atau kelompok kepentingan. Serikat pekerja atau kelompok kepentingan merupakan bagian dari lingkungan operasional. Menurut Whelan and Hanger, yaitu pihak-pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan organisasi dan dapat mempengaruhi kebijakan serta kinerja perusahaan. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh para karyawan atau buruh dengan tujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan, serta kesejahteraan anggotanya dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Yang terakhir, pemerintah lokal atau komunitas. Pemerintah lokal merupakan salah satu unsur penting dalam lingkungan operasional. Menurut Whelan dan Hanger, mereka termasuk pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan organisasi dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, reputasi, serta kelangsungan bisnis perusahaan. Pemerintah lokal adalah otoritas pemerintah di tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki kewenangan mengatur, mengawasi, dan memberikan izin terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayahnya. Tujuan dari lingkungan operasional ini yaitu memahami hubungan langsung organisasi dengan para pemangku kepentingan eksternal atau stakeholder dan mengelola dinamika yang mempengaruhi operasi jangka pendek. Contohnya yaitu negosiasi dengan pemasok bahan baku, kepuasan pelanggan, atau kebijakan tarif transportasi lokal. Ringkasan 3 tingkatan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan makro. Fokus utamanya yaitu faktor makro nasional dan global. Alat analisis yang digunakan yaitu PESTEL, dampak terhadap strategi mempengaruhi arah strategis. Tingkatan yang kedua yaitu lingkungan industri. Fokus utamanya yaitu struktur dan daya saing industri. Alat yang digunakan yaitu Porter 5 Force. Dampak terhadap strategi yang terjadi yaitu menentukan posisi kompetitif. Yang ketiga, lingkungan operasional. Fokus utama yaitu hubungan langsung dengan stakeholder. Alat analisis yang digunakan analisis stakeholder. Dampak terhadap strategi yaitu mempengaruhi operasi harian. Dari 3 pokok bahasan tadi bisa kita simpulkan yaitu menurut Whelan dan kawan-kawan, analisis lingkungan eksternal harus dilakukan secara menyeluruh di 3 tingkat tersebut agar organisasi dapat pertama, mengenali peluang dan ancaman dari luar, yang kedua, menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar, dan yang ketiga, membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan, sustainable competitive advantage. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.